Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pengertian kontrol panel, konfigurasi kontrol panel. Jadi kontrol panel itu adalah bagian dari Microsoft Windows sebagai alat manajemen atau toolsnya yang memungkinkan pengguna untuk mengelola tugas dan memodifikasi pengaturan pada perangkat keras atau perangkat lunak yang ada di dalamnya. Contoh panel untuk perangkat keras seperti pengaturan display, file mouse, keyboard, atau printer. Dan untuk contoh panel perangkat lunak itu pengaturan format, tanggal waktu, menambah dan menghapus program, font, dan pengaturan pengguna. Komponen kontrol panel itu sendiri yaitu sistem dan security, yaitu yang perannya menjaga kinerja sistem, administrasi dan lainnya yang berkaitan dengan keamanan komputer. Jadi dalam sistem dan security ini juga terdapat beberapa komponen dan fungsi yang berbeda pula. Contohnya security and maintenance, yaitu untuk melihat pengaturan keamanan sistem operasi seperti perlindungan virus, pengaturan jaringan, terus user account control, dan melakukan recovery ketika Windows mengalami masalah. Kedua, Windows Defender Firewall, yaitu untuk melakukan proteksi dalam meningkatkan keamanan komputer dari berbagai serangan. Dan sistem melihat informasi mengenai spesifikasi komputer yang pemakai miliki seperti jenis prosesor, jumlah RAM, serta aktivasi Windows-nya. Dan power option, yaitu untuk mengelola opsi daya perangkat komputer. Terus file history, untuk menunjukkan drive eksternal dari file historinya. Terus backup dan restore, untuk membuka cadangan atau mengembalikan pengaturan komputer seperti yang sudah dicadangkan. Terus BitLocker Drive Encryption itu adalah untuk mengaktifkan dan menonaktifkan drive pada partisi hard disk yang di komputer dan mencegah agar orang lain tidak dapat mengambil file dari drive tersebut. Terus strong space, itu untuk mengelola ruang penyimpanan komputer. Terus short folder, untuk mengelola folder yang akan diakses oleh perangkat lain. Dan administrative tools, itu untuk memberikan izin atau mengakses pengaturan penting dalam administrasi sistem. Terus yang kedua, network dan internet. Jadi sesuai namanya, pengaturan ini berhubungan dengan network dan sharing center, yaitu untuk melihat status dari jaringan yang tersedia, mengatur jaringan baru, melihat perangkat yang digunakan dalam jaringan, dan memperbaiki masalah jaringan. Home group, yaitu untuk membantu pengguna dan membangun jaringan peer-to-peer. Kedua, internet option, yaitu menyesuaikan pengaturan browser Internet Explorer. Terus yang ketiga, hardware atau sound, yaitu dapat melakukan pengaturan terhadap perangkat keras hardware pada komputer seperti printer, pengeras suara, atau apapun lainnya. Jadi hardware ini memiliki device dan printers, yaitu melihat perangkat keras yang terhubung dengan komputer. Terus autoplay, yaitu untuk mengonfigurasi apa yang ingin ditampilkan secara otomatis seperti gambar, video, atau konten lainnya. Dan sound, yaitu pengaturan suara. Terus interface, yaitu mengatur perangkat inframerah. Terus yang keempat, programs, yaitu untuk di programs ada kategorinya, itu programs and features, yaitu untuk menambah,
memperbaiki atau menghapus instalasi aplikasi yang pernah terpasang di komputer. Yang kedua, default program, itu untuk mengembalikan aplikasi default pada komputer. Kelima, user account. User account ini yaitu untuk melakukan perubahan terhadap akun Anda. Dan credential manager yaitu untuk memudahkan pengguna menyimpan username dan password yang digunakan untuk mengakses ke server. Keenam, appearance dan personalization, yaitu untuk mengubah tampilan atau display Windows mulai dari tema, screensaver, wallpaper, hingga taskbar. Jadi appearance dan personalitas ini memiliki komponen itu taskbar navigation, yaitu untuk mengatur tampilan taskbar, lokasi, icon, dan sebagainya. Terus Ease of Access Center, yaitu untuk akses ke pengaturan Windows. Terus File Explorer Option, yaitu untuk melihat dan mencari file. Dan Fonts, untuk menunjuk Anda daftar huruf yang terpasang di komputer. Terus ketujuh, Clock and Direction, yaitu pengaturan yang berkaitan dengan jam, bahasa, wilayah, dan mata uang lainnya. Date dan time, mudah untuk mengatur tampilan, format, tanggal, waktu, dan zona waktu, dan lainnya. Region, yaitu untuk melakukan pengaturan tentang wilayah. Terus yang ke-8 ada Ease of Access, yaitu untuk menyesuaikan tampilan yang berkaitan dengan indera penglihatan, pendengaran, ataupun mobilitas. Jadi melalui komponen ini kita dapat mengatur pengenalan suara yang digunakan untuk mengoperasikan perintah yang ada di komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.